Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum mukhlishan wa surura amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kalian semua, aplaus. Baik, Alhamdulillah. Pada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 13 Jakarta yang baru, kalian anak-anakku sudah kenal belum sama dengan kepala sekolah kita? Sudah kenalan? Namanya siapa? Yaitu Bapak Eko Nuryanto. Semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu wakil sekolah, keluarga besar SMP Negeri 13 Jakarta, khusus anak-anakku yang Bapak banggakan, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur kepada Allah yang maha luhur lagi maha ghafur. Allah yang maha pengasih yang tidak pernah pilih kasih. Allah yang maha penyayang yang kasih sayang tiada terbilang, penuh dengan belayan sayang. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat dan kita semua selaku pengikut yang mudah-mudahan senantiasa kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang banggakan, pada pertemuan hari Jumat yang penuh barokah ini, tanggal 3 September 2021, seperti biasanya kegiatan pembiasaan tausiah. Sebelum kalian dan kita semuanya melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau home learning, alangkah baiknya kita sama-sama menyimak, mengikuti, dan sama-sama mendengarkan, yaitu penyampaian tausiah yang berjudul tentang berbakti kepada kedua orang tua. Siapa yang akan menyampaikannya? Yaitu Ananda, perwakilan dari kelas 8A. Siapa ya? Mau tahu? Langsung saja, gak panjang kalang, kepada Ananda Muhammad Nabil Al-Muzaini dari kelas 8A, dipersilakan dengan segala hormat. Fal yatafaddal. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Al-Muzaini dari kelas 8A. Saya akan membawakan tausiah tentang berbakti kepada orang tua. Segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam. Rahmat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada seorang nabi yang tidak akan ada nabi sesudahnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat seluruhnya. Setiap manusia sudah pasti memiliki orang tua. Tidak satupun manusia yang lahir tanpa orang tua. Kita pun menyadari bahwa orang tua berkuah keringat, siang dan malam banting tulang, memeras pikiran, sekuat tenaga memperjuangkan agar anaknya bisa hidup seperti layaknya anak-anak yang lain. Karena itu, saat ini izinkan saya untuk menyampaikan betapa pentingnya berbakti kepada orang tua. Rekan-rekan dan para hadirin yang saya banggakan, Allah yang maha bijaksana telah mewajibkan setiap anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya. Bahkan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua dalam Al-Quran digendangkan dengan perintahnya untuk tauhid, sebagaimana firman-Nya, dan Tuhanmu telah memerintahkannya supaya kamu jangan menyembah selain Dia,
Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara kedua atau keduanya sampai berumur lanjut dalam perintahmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengentak kepada kedua perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucaplah rendah dirimu terhadap mereka. 2. Dengan penuh kasih sayang dan ucapan, wahai Tuhanku, kesinilah mereka keduanya, sebagai mereka kedua telah mendidikku waktu kecil. Al-Isra ayat 32. Alangkah lebih baik jika kita memahami arti penting dan kedudukan berbakti pada tua merupakan salah satu amal solih. Dalam Al-Quran tentang kekuatan berbakti pada orang tua, Allah Ta'ala berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu pun, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua ibu bapakmu. An-Nisa ayat 36. Di dalam ayat ini diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua disandingkan dengan amal yang paling penting utama, yaitu tauhid. Maka ini menunjukkan bahwa amal ini pun sangat diutamakan di sisi Allah Azza wa Jalla. Begitu besarnya martabat mereka dipandang dari kacamata syariat. Nabi mengutamakan bakti mereka atas jihad fisabilillah. Ibnu Mas'ud berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, amal apakah yang dicintai Allah? Beliau menjawab, mendirikan sholat pada 5 waktunya. Aku bertanya kembali, kemudian apa? Jawab beliau, berbakti kepada orang tua. Lanjut beliau, aku bertanya lagi. Kemudian beliau menjawab, jihad di jalan Allah fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari. Demikian agungnya kedudukan berbakti pada orang tua, bahkan di atas jihad fisabilillah. Pada hal jihad memiliki keutamaan yang sangat besar pula. Rekan-rekan para hadirin yang saya muliakan, janganlah sekali-kali kita berbuat durhaka kepada orang tua. Ingat, begitu dahsyatnya ancaman bagi siapapun yang durhaka kepada orang tua. Wahai saudaraku, Rasulullah menghubungkan kedurhakaan kepada kedua orang tua dengan berbuat syirik kepada Allah. Dalam hadis Al-Baqarah, beliau bersabda, maukah kalian aku memberitahu dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu. Nabi bersabda, yaitu berbuat syirik, durhaka kepada orang tua. Membuat nangis orang tua juga hitungan sebagai perbuatan durhaka. Tangisan mereka berbakti berarti terkoyokkan hati oleh pola tingkah sang anak. Ibnu Umar mengegaskan, tangisan kedua orang tua termasuk durhaka yang besar. Hadis riwayat Bukhari. Abdul Mufrahim bisa di sisi lah Asyidi As-Solihan karya Al-Imam Al-Bani. Allah pun menegaskan dalam surat Al-Isra bahwa perkataan atau terhadap orang tua saja dilarang. Apalagi lebih dari itu, dalam ayat itu pula dijelaskan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Sekarang kita ketahui bersama apa arti penting dan keutamaan berbakti kepada orang tua. Kita ingat kembali betapa sering kita membuat marah dan menangisinya orang tua.
betapa sering kita tidak melaksanakan perintah. Memang tidak ada ketaatan kepada makhluk dan bermaksiat kepada Allah. Akan tetapi bagaimana sikap kita di dalam menolak itu pun harus dengan cara yang baik, tidak segampang bergelarah. Kita meminta maaf pada keduanya. Ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan. Akhiru salam wa bil hati wa taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira ahsanal jazaa. Terima kasih banyak kepada Muhammad Nabil Al-Muzani yang telah menyampaikan tausiahnya yang berjudul yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Luar biasa tadi apa yang disampaikannya. Tentu yang pada intinya apa yang tadi Ananda Muhammad Nabil teman kita menyampaikan terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua. Bahwasannya kesimpulannya adalah perintah Allah. Ternyata setelah Allah menyuruh kepada hamba-hambanya untuk mengabdi, menyembah, bersyukur kepadanya, dan yang kedua bersyukur, berterima kasih, mengabdi kepada kedua orang tuanya. Washkur li wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kalian para hamba-hambaku kepadaku, kata Allah. Dan setelah itu bersyukurlah, berterima kasihlah kepada kedua orang tua kalian. Bahkan di ayat yang lain ditegaskan pula bahwasannya anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya juga tentu taat kepada, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini adalah kunci kesuksesan bagi seorang anak yang ingin sukses. Kuncinya ada di berbakti kepada orang tua. Bahkan tadi sudah disampaikan hadisnya dari Rasulullah SAW, ridallah fi ridho walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, murkanya Allah pun ada di murka kedua orang tua. Artinya apa? Jikalau orang tua benci, sakit hati, kecewa sama sang anak, maka Allah pun demikian murka kepada sang anak tersebut. Sebaliknya, jikalau orang tua bangga, senang hatinya luar biasa melihat anaknya rajin ibadah, belajarnya luar biasa semangat, dan selalu membanggakan, menyenangkan hati kedua orang tuanya, maka orang tuanya ridho, Allah pun demikian ridho kepadanya. Dan jika Allah telah ridho karena melalui ridho orang tua, niscaya anak tersebut akan diberikan oleh Allah kesuksesan hidup di dunia, bahkan terlebih-lebih kelak di akhirat. Amin ya Allah rabbal alamin. Ada sebuah kisah, insyaallah singkat saja. Seorang anak yang berbakti kepada ibunya, Allah angkat derajatnya sampai disebut adalah ahli langit. Siapa yang dijuluki ahli langit? Yaitu Uwais Al-Qarni. Ibunya yang sudah rentah digendongnya luar biasa, sampai bahkan berangkat haji bersama ibunya digendongnya dari Yaman ke Mekah Al-Mukarramah, Saudi Arabia, yang jaraknya ditempuh luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh kepada para sahabatnya, ketika para sahabat datang menghadap Rasul meminta didoakan, Rasulullah mengarahkan kepada Uwais Al-Qarni. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, saudaraku, mintalah kalian didoakan oleh seorang pemuda di negeri Yaman, yaitu Uwais Al-Qarni. Para sahabat terkejut, heran. Ada apa gerangan sehingga Rasulullah mengarahkan kita untuk meminta doa kepada seorang pemuda di negeri Yaman? Ketika Rasulullah SAW menyebutkan pemuda tersebut disebut ahli langit, doanya sangat mustajab. Para sahabat sangat ingin tahu apa rahasianya. Singkat kisah, sampailah ke negeri Yaman, ditelusuri, diamati, dan ternyata amalannya yaitu berbakti kepada ibunya.
mengurus dan merawatnya. Luar biasa. Inilah yang apa sudah disampaikan oleh teman kalian, perlu digarisbawahi. Perintah Allah, larangan Allah. Ayo, perintah kita taati, larangan kita jauhi. Apa larangannya? Dalam surat Al-Isra tadi sudah disinggung oleh teman kalian. Muhammad Nabil menyampaikan bahwasannya wala ufil, mohon maaf, fala takul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua kalian kata uf, ah, ih, oh. Akan tetapi berkatalah dengan baik, sopan santun kepada orang tua, baik ibu maupun ayah. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa apa yang sudah disampaikan hikmahnya besar untuk kita semuanya. Bapak dan ibu guru, tentunya anak-anakku yang banggakan, jadi anak yang soleh dan soleha, taat kepada Allah Rasulnya, dan berbakti kepada kedua orang tuanya, dan kelak menjadi anak yang berguna baik untuk agama, nusa, bangsa, dan negaranya. Amin ya Allah rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga akan diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dapat mampu untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Akhir kalam hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasruminallahi wa fatun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.